sementarakan hari ini APBD yang dijalankan adalah APBD 2000 rancangan 2020. Ya. Artinya secara implementasinya 18 program ini hanya dapat dilakukan pada tahun 2022. Ya. Sementara hanya menyisakan waktu sekitar 2 tahun lebih atau 3 tahun lah. 3 tahun. Apakah misalnya 18 program ini dapat dijalankan oleh pasangan Rohidin dan Rosdion ini secara sementarakan hari ini APBD yang dijalankan adalah APBD 2000 rancangan 2020. Ya. Artinya secara implementasinya 18 program ini hanya dapat dilakukan pada tahun 2022. Ya. Sementara hanya menyisakan waktu sekitar 2 tahun lebih atau 3 tahun lah. 3 tahun. Apakah misalnya 18 program ini dapat dijalankan oleh pasangan Rohidin dan Rosdion ini secara baik? Ya. Jadi memang ini kan tahun sekarang ini sebetulnya menghabiskan RPJMD yang disusun sebelumnya. Ya. 2016 sampai 2021. Ya. RPJMD 2021 sampai 2026 itu paling tidak baru bisa disahkan lewat Perda kita pertengahan tahun bulan bulan. Kalau itu dilakukan paling tidak kesempatannya adalah di APBD. Aku kita tahu kita Tidak maksimal. Tidak maksimal karena ini. Nah efektifnya RPJMD 2021 itu baru bisa dilaksanakan pada tahun 2022. Jadi dimensinya memang kurang. Tapi kalau dilihat dokumen ini 5 tahun. Jadi program ini harus selesai 5 tahun. Di 2026. 2026. Jadi persoalan pasangan ini berakhir 2024. Kan gitu. Apakah kemudian gubernur yang akan datang tetap dengan RPJMD atau tidak? Kalau secara legal formalnya dia harus menjalankan RPJMD yang oleh karena itu eksekutif Pak Gub dan juga Bang dengan segala bicaranya mana yang program yang betul-betul yang bisa dilaksanakan cepat, ya. Mana yang kemudian bukan waktu itu harus diperhatikan. Jadi 18 program ini mana yang bisa segera, mana jangka pendek, jangka menengah, kalau pembangunan mungkin jangka pendek. Tapi kalau misalkan kebijakan-kebijakan yang membutuhkan waktu cepat, saya kira tahun-tahun ada beberapa program yang misalkan itu sangat tergantung pada kebijakan. Itu bisa dilakukan. Walaupun saya tahu misalkan kalau kita mengukur 18 program, tapi nggak apa-apa kalau itu. Ini saya melihat meskipun polling kita ini dilakukan dengan margin error yang tinggi, dan karena memang memiliki banyak kesempatan. Ya. Gimana bisa jadi misalnya soal kenapa isu soal kami agak sedikit jauh kalah dibanding dengan isu PNS. Ya, jadi mungkin karena teman-teman kita di kampung-kampung tidak memiliki akses ya. Namun setidaknya ada 3 poin penting yang saya lihat dari hasil riset ini, polling ini. Pertama adalah isu soal hasil pertanian dan isu-isu soal petani itu muncul di beberapa klaster. Itu pertama. Kemudian keinginan masyarakat Bengkulu agar pendidikan itu diberikan secara murah, bahkan bila perlu gratis, itu juga muncul. Yang ketiga adalah mengenai kebutuhan hidup di semua lapisan, baik itu materi PNS, masyarakat kelas menengah hingga masyarakat kelas bawah itu muncul. Artinya secara beragam kesadaran akan keinginan masyarakat agar pertanian mereka mendapatkan hasil yang baik serta pendidikan yang baik. Secara umum saya lihat itu muncul. Jadi begini, kalau yang pertama muncul misalkan peningkatan kesejahteraan ASN ya namanya, itu saya memperkirakan karena responnya kebanyakan. Yes. Tapi ada yang menarik, seperti misalkan jaminan harga komoditas Betul. pupuk, kemudian pasukan gratis, kan hampir semua masuk di fasilitas. Artinya
ada keinginan atau ada kebutuhan dari masyarakat khusus petani atau petani yang merasakan selama ini bahwa ketika mereka panen harganya terutama perkebunan sayur-sayuran, palawija gitu. Sementara biaya produksi kan tinggi tuh. Itu menjadi persoalan penting yang diinginkan mereka. Bagaimana pemerintah berperan untuk menjaga kestabilan harga produk pertanian dengan cara misalnya di sini programnya adalah pembelian ya, produk petani itu bagus. Jadi pemerintah membeli produk petani, misalnya sayuran dibeli oleh pemerintah. Tapi kemudian pemerintah juga bisa mendistribusikan ke kabupaten-kabupaten yang tidak berproduksi sayuran. Contoh misalkan sayuran ayam, jangkong misalnya, kan produknya melimpah pada saat-saat itu. Dan itu pemerintah bisa intervensi untuk membeli produk dan kemudian didistribusikan di wilayah yang tidak menghasilkan sayuran. Artinya distribusi silang. Sebenarnya Bapaknya saya melihat dari 18 program itu mungkin ada baiknya kita bahas diskusikan secara detail. Kira-kira mekanismenya seperti apa pemerintah. Dalam beberapa pengalaman kami misalnya melakukan liputan-liputan di lapangan, saya menemukan di Rejang Lebong misalnya banyak sekali petani itu ketika mereka tanam cabai hasil melimpah, kan pada saat panen harga jatuh. Begitupun sebaliknya, pada saat misalnya panen mereka tidak begitu melimpah, harga mereka katakan begini, kami sebenarnya tidak perlu Pak harga komoditas kami itu mahal atau tinggi, namun adanya kepastian harga saja itu sudah cukup membantu petani. Nah, namun memang mekanisme seperti apa pemerintah masuk ke dalam persoalan ini itu yang belum kita temukan. Makanya kemudian dari poin-poin yang penting kita bisa mengkristalisasi, dibutuhkan pembahasan khusus. Misalkan mekanisme bagaimana menjaga kestabilan harga. Jadi teman-teman misalnya dari ekonomi, teman-teman dari agribisnis bisa melakukan terobosan-terobosan. Diskusi-diskusi menjadi sangat penting untuk memberikan input pada Pemda. Bagaimana kebijakannya? Karena ini juga masuk program prioritas. Kemudian satu lagi Bapaknya, selain soal pertanian, dari 18 program ini saya melihat memang agak banyak porsi pertanian. Namun agak sedikit porsi untuk nelayan. Mungkin yang ada cuma pembangunan pabrik es. Sementara kebutuhan persoalan-persoalan nelayan di lapangan cukup tinggi. Konflik antara nelayan tradisional dengan prol juga sampai dengan hari ini juga menjadi perhatian khusus pemerintah. Nah, bagaimana terhadap persoalan ini, Pak? Pemda harus. Nah, saya sih berharap itu ada sinergitas program pemerintah pusat. Mungkin program-program penanganan konflik lahan misalkan itu masuk dalam kerangka misalnya reforma agraria macam-macam lah, itu bisa masuk. Nah, payung untuk pemberdayaan masyarakat nelayan di sini ada program prioritas tentang pembangunan perikanan kelautan, ada masuk ke dalam program prioritas dan itu mendapat prioritas klaster ketiga, berada di klaster ketiga. Ini menjadi payung. Walaupun program prioritas seperti ini ya membangun pelabuhan perikanan dan macam-macam, bantuan alat tangkap, maka saya kira di berbagai wilayah pesisir fokus misalkan bantuan alat tangkap dan itu bisa penting ya untuk meningkatkan kapasitas tangkap dari nelayan tradisional. Kan kebanyakan nelayan tradisional. Maka dinas OPD misalkan dinas kelautan dan perikanan DKP itu harus merumuskan program turunan. Kalau melakukan misalkan mau membantu alat tangkap jenis apa, kebutuhannya seperti apa, dan siapa yang jangan sampai kemudian bias bantuan. Pengalaman selama ini seringkali bias bantuan. Dan yang dapat juga itu saja gitu kan, kelompok itu saja terus gitu kan. Ke depan memang harus ada distribusi bantuan secara merata. Oleh karena itu pelibatan lembaga lain, pelibatan perguruan tinggi, pelibatan LSM itu diperlukan untuk mengawasi program-program pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Kita
punya 525 km loh garis pantai, dan itu berapa ribu rumah tangga yang Ya, yang terlibat di situ, sekitar 60-an ribu rumah tangga gitu kan, kali dua sekitar 12% penduduk yang terlibat di garis pantai itu. Menjadi persoalan, wilayah pantai itu menjadi salah satu kontributor kemiskinan di Bengkulu. Targetnya memang harus begitu, menurunkan kemiskinan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, masyarakat nelayan. Jadi harus jelas programnya apa, kalau bentuk bantuannya seperti apa, bagaimana monetnya, siapa sasarannya, jenisnya apa, itu memang harus benar-benar tepat sasaran. Oke, Pak Panji, terkait dengan hasil polling PRC sendiri masih ada yang ingin ditambahkan? Ya, mudah-mudahan ke depan, karena PRC ini akan fokus di survei-survei atau ya perkuatan demokrasi dan politik, maka survei ke depan kepuasan publik itu menjadi sangat fokus ya, jadi menjadi sangat penting buat PRC untuk melakukan survei seperti ini, sehingga kemudian survei kita itu bisa diberikan kepada eksekutif untuk kontribusi pemikiran saja, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dicanangkan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur. Baik, terima kasih Pak Panji. Baik, sahabat PRC dimanapun Anda berada, itu tadi mungkin hasil paparan polling yang dilakukan oleh PRC dalam waktu 1 pekan terakhir. Teman-teman bisa lihat nanti hasil pollingnya secara detail, yang nanti juga akan dilampirkan dalam video ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa, dan insya Allah dalam waktu-waktu ke depan PRC akan terus memberikan hasil-hasil polling, survei-survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kondisi politik dan demokratisasi di Bengkulu, juga termasuk kebijakan publik. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi?